pemilihan umum atau pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kota, serta anggota DPD RI akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan diikuti oleh 18 partai politik. Mengapa? Karena terdapat 18 partai politik yang lolos verifikasi pemilu 2024. Terdiri atas 9 partai parlemen, 5 partai peserta pemilu 2019 yang tidak lolos ke parlemen, dan 4 partai baru. Itulah multi partai. Apakah demokrasi multipartai yang dilakukan pada sistem pemerintahan presidensial saat ini terbukti mampu menciptakan pemerintahan yang kuat? Ya, paling tidak ada 2 jawaban yang bisa diajukan, yakni pertama, implikasi dari sistem pemerintahan presidensial yang kita anut tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang sedang tumbuh subur di Indonesia, menyebabkan adanya koalisi dalam pemerintahan. Kedua, ideologi partai-partai kita yang sangat lemah dan pragmatis menyebabkan karakter partai-partai dalam berkoalisi tidak disiplin, amat oportunistik dan pragmatis, sehingga koalisi yang terbangun sangat rapuh dan cair. Dengan mengambil contoh pengalaman negara di Amerika Latin, bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartisme terbukti menimbulkan instabilitas politik dan kedudukan presiden yang lemah. Sebab dalam sistem multipartai yang terfragmentasi akan sulit melahirkan satu partai mayoritas yang cukup kuat untuk membentuk satu pemerintahan sendiri tanpa koalisi. Di tengah ketiadaan kekuatan partai mayoritas itulah kemungkinan bagi terjadinya jalan buntu legislatif eksekutif menjadi terbuka. Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di atas struktur politik multipartai juga diragukan dapat mendorong demokratisasi. Justru cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dan parlemen, serta menghadirkan demokrasi yang tidak stabil. Kekhawatiran ini terbukti di Indonesia. Kebijakan pemerintah kerap diinterpelasi oleh DPR. Hak angket dan ancaman penarikan dukungan, misalnya, selalu menjadi alat bagi partai politik untuk bernegosiasi dengan presiden. Implikasinya, kompromi-kompromi politik menjadi sulit dihindari.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem politik yang diimplementasikan di Indonesia, yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai, tidak mendukung terciptanya pemerintahan yang stabil dan efektif. Sebelum membicarakan penyederhanaan partai, perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartean apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian, konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai, yakni ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multipartai. Karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata gabungan partai politik artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian, dari pasal tersebut, di dalam pemilu presiden dan wakil presiden, paling sedikit terdapat 3 partai politik. Kenyataannya, Indonesia telah menjalankan sistem multipartai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta nomor X tahun 1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multipartai di Indonesia. Keputusan Wakil Presiden ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen atau perseorangan. Beberapa partai politik yang mendapat suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI 22,32%, Masyumi 20,92%, NU 18,41%, PKI 16,36%, PSII 2,89%, Parkindo 2,66%, PSI 1,99%, Partai Katolik 2,04%, dan IPKI 1,43%. Dan akhirnya, apabila kita ingin mematangkan konsep penyederhanaan partai,
dengan tujuan utama penataan sistem pemerintahan presidensial ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil, maka ada alternatif yang patut dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan adalah dengan mengurangi jumlah partai politik. Salah satu faktor utama permasalahan efektivitas dan stabilitas pemerintah saat ini disebabkan oleh kombinasi sistem pemerintahan dan sistem kepartaian, yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai. Memang jumlah partai di Indonesia terlalu banyak dan ini perlu disederhanakan. Penyederhanaan partai politik sebenarnya sudah dilakukan sejak pemilu 1999 dengan mengimplementasikan ambang batas bagi partai politik untuk ikut serta dalam pemilu berikutnya atau electoral threshold, dan ambang batas partai politik untuk mengirim wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau parliamentary threshold. Hal itu telah diberlakukan pada pemilu 2009 dan selanjutnya harus dilakukan secara bertahap pada 2014 dan seterusnya dan seterusnya. Pemberlakuan electoral threshold dan parliamentary threshold merupakan syarat mutlak, conditio sine qua non.